Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita agama Islam, di mana pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Oke. Baik ya anak-anak sekalian, tetapi sebelum Pak Haris memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, tidak lupa mari kita selalu berdoa bersama-sama. Semoga teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau orang tua kita yang sedang mengalami musibah, sakit dan lain sebagainya, semoga selalu diberikan kesembuhan, selalu diberikan kesehatan, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah kita, sehingga kita bisa pembelajaran secara tatap muka, bisa berdiskusi langsung, dan itu akan lebih memudahkan kita dalam memahami materi pelajaran, terutama pelajaran agama Islam. Baik anak-anak kelas 8, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan hidup untuk orang mukmin atau untuk orang-orang yang beriman, di mana setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman. Supaya apa? Supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik itu di dunia dan di akhirat, maka Allah atur, Allah berikan gambaran bagaimana caranya kita sebagai orang beriman itu menjalankan kehidupan kita di dunia. Sehingga apa? Ketika nanti kita telah meninggal dunia, kita sudah menuju ke alam akhirat, kita tinggal memetik hasil dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Nah, di antara contoh perintah tersebut, adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, jadi di sini ya, jadi perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ini salah satunya. Jadi ketika kita menginginkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, maka kita harus mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang Allah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang dilarang oleh Allah adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, itu larangannya. Yang satu diperintah mengkonsumsi makanan minuman yang halal, yang satunya dilarang untuk mengkonsumsi makanan minuman yang haram. Nah, itu ya salah satu contohnya. Nah, contoh larangan Allah Subhanahu wa taala adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Ketika kita memakan dan meminum sesuatu yang mendatangkan manfaat, bermanfaat bagi tubuh kita, maka Allah bolehkan, Allah halalkan. Ataupun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat atau kejelekan atau kebatilan. Ya. Nah, itu jadi Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang bermanfaat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Di mana secara tegas Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau biasa kita kenal dengan miras. Dalam Al-Qur'an dituliskan adalah khamr. Di mana keharaman khamr ini juga ditegaskan di dalam hadis Nabi. Ya, dalam hal ini adalah hadis riwayat Muslim. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, ini ya. Jadi artinya Rasulullah bersabda di sini adalah setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Maka jelas kenapa minuman keras, dalam hal ini khamr, dalam bentuk apapun, mau itu dalam bentuk arak, mau dalam bentuk alkohol, mau dalam bentuk
apa, whisky dan seterusnya, anggur dan seterusnya, ketika menimbulkan dampak ya, menimbulkan dampak memabukkan, menghasilkan memabukkan sehingga menyebabkan lupa kesadaran, lupa akan dirinya, maka itu semua adalah diharamkan, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, karena apa? Karena menimbulkan mudarat. Nah, karena menimbulkan mudarat. Ya, tuh. Meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Nah, di mana setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Nah, di samping itu, meminum khamr akan menghalangi kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hal ini, ketika orang siapapun meminum khamr, maka mereka akan mengalami kehilangan kesadaran. Dan Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras. Jadi ketika sudah minum minuman keras, ketika sudah minum khamr, sudah minum alkohol, sudah minum anggur, sudah minum arak, akhirnya hilang kesadaran. Ketika hilang kesadaran akan memicu terjadinya pertengkaran, akan memicu terjadinya kriminalitas, akan memicu terjadinya perkosaan, akan memicu terjadinya pembunuhan dan seterusnya. Kenapa? Karena dia sudah lupa akan kesadaran dirinya sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr atau minuman keras dalam bentuk apapun. Ingat ya anak-anak ya, dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu, maka kalian jangan sekali-kali mendekati. Ya, mendekati saja jangan, apalagi sampai mengkonsumsi atau meminum minuman keras. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Lalu yang berikutnya, jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama kalian, yaitu belajar. Nah, judi ini juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian, mereka melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Judi itu adalah sebuah perbuatan mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. Nah, tidak dibenarkan ya. Kenapa? Karena dalam hal ini ada orang yang akan istilahnya mengalami kerugian. Jadi istilahnya kita bersenang-senang dalam kepedihan atau kerugian dari orang lain. Dan judi juga mengajarkan kepada kita semua mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang istilahnya mudah. Memang Pak, kalau dapat untung itu banyak untungnya. Iya, ya Anda hanya dikasih untung 1 kali, 10 kalinya Anda akan gagal. Dan memang setan itu seperti itu, membisiki kita supaya kita itu senang. Ya, supaya kita ini istilahnya terus-terusan berjudi. Supaya kita ini ketagihan. Jadi diberikan kemenangan pertama, lalu berikutnya dan seterusnya akhirnya terlantar. Akhirnya kalian sudah melupakan keluarga kalian, melupakan belajar kalian. Kalian terbiasa istilahnya mencari pekerjaan dengan sesuatu yang tidak dibenarkan atau tidak dengan kerja keras. Iya enggak? Iya. Padahal ketika Anda ingin menjadi orang yang sukses, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, memiliki banyak kekayaan, kita ini seharusnya memang bekerja keras, tidak dengan cara berjudi. Ya, karena judi itu tadi lupa semuanya, lupa daratan, istrinya dilupakan, anak-anaknya dilupakan, belajarnya dilupakan kalau dia yang masih sekolah. Akhirnya uangnya semua habis, akhirnya menjadi orang yang terlantar atau menjadi orang yang istilahnya tidak memiliki apa-apa, akhirnya bangkrut, dan banyak terjadi kasus yang seperti itu. Maka dari itu jauhilah judi. Nah, dan yang terakhir adalah pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Ya, bertengkar dengan sesama muslim, bertengkar dengan teman antar umat beragama, itu juga tidak boleh. Maka kita harus selalu menjaga ukhuwah kita.
ya selalu menjaga persaudaraan kita baik dengan umat seagama ataupun antar umat beragama. Jadi kita tidak tebang pilih, semuanya kita harus saling istilahnya bertoleransi, saling menghormati, saling menghargai ya. Tuh. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah mengendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik seperti dengan musyawarah atau berdialog. Jadi ketika ada suatu gesekan, permasalahan, pertengkaran, perdebatan, itu hal-hal yang lumrah. Akan tetapi ketika itu terjadi sebuah permasalahan yang lebih serius, maka marilah kita menyelesaikan permasalahan ini dengan sama-sama bermusyawarah, berdiskusi, berdialog, sehingga menghasilkan istilahnya itu hasil mufakat yang disepakati oleh semuanya, sehingga kita bisa hidup dengan damai, tentram, aman, sejahtera. Ya begitu ya anak-anak sekalian ya. Dan pertengkaran dan pembunuhan ini pun masih memiliki garis lurus ya, benang merah kepada meminum minuman keras yang tadi sudah Pak Aris jelaskan di muka, bahwasanya pertengkaran dan pembunuhan pun juga salah satu pemicunya karena kita ini kehilangan kesadaran. Kembali lagi ya, jadi janganlah kalian sekali-sekali mendekati khomer, meminum minuman keras, sehingga akan memicu terjadinya pertengkaran hingga mengakibatkan pembunuhan, dan ini tidak dibenarkan oleh agama. Bagi sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, ya, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak itu tanpa alasan yang jelas. Nah, jadi gambarannya Allah ini lebih ringan ya, lebih ringan kehancuran dunia ini. Jadi ya, dunia ini hancur lebur itu lebih ringan di sisi Allah daripada apa? Daripada seseorang membunuh seorang yang mukmin tanpa hak, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa adanya pembenaran, tanpa adanya hukum-hukum syariat yang memang disyariatkan bagi seorang muslim. Nah ini jelas ya bahwasanya pembunuhan, pertengkaran, judi, minuman keras, nah itu harus benar-benar kita hindari. Kita sebagai umat muslim silakan minum minuman yang memang diperbolehkan oleh agama kita, air putih, ya, dan lain sebagainya. Marilah kita makan makanan yang juga dihalalkan. Marilah kita menghindari judi, bekerja keras, ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak dengan menggunakan judi. Lalu marilah kita menghindari pertengkaran, bahkan kita jangan sampai melakukan pembunuhan. Dan marilah kita sama-sama berdoa semoga kita semua terhindar dari contoh-contoh atau hal-hal yang sifatnya negatif tersebut. Baik, terima kasih anak-anak kelas 8. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.